Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Titi Nur Latifah Agustianti SPDSD selaku Kepala SDN 4 Putosari. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan-karyawati SDN 4 Putosari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah pada tanggal 18 Juli 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaat di hari akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan kepala sekolah. Yang keempat, inti. Kelima, lain-lain. Dan yang keenam, penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan acara yang ketiga adalah sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Titi Nur Latifah Agustianti SPDSD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri sahri wa yassir amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang ibu sayangi, semuanya keluarga besar SD Negeri 4 Putosari.
terima kasih sekali Ibu ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada siang menjelang sore hari ini kita bisa berkumpul di ruang kelas 1B dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Talitha Fajar Ayomi, CGP Angkatan yang ke-8. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Bapak dan Ibu guru SD Negeri 4 Kudosari yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama mendengarkan apa yang akan disampaikan nanti oleh teman kita, saudara kita, yaitu Ibu Talitha Fajar Ayomi yang termasuk CGP Angkatan ke-8. Pesan Ibu hanya 3, tolong diperhatikan Ibu Omi. Tujuan diselenggarakannya CGP, harapan Ibu yang pertama adalah untuk menghasilkan guru penggerak yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah, serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah. Yang ketiga, untuk menjadi inisiator perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk peningkatan prestasi akademik dan pengembangan karakter siswa di sekolah. Itu pesan Ibu, Bu Talitha. Monggo dicamkan untuk teman-teman yang belum ikut, segeralah mendaftar, ya, segera mendaftar di CGP Angkatan 9. Sudah dibuka, Bu Talitha? Oh, Angkatan 10, ya. Untuk Angkatan 10, ya. Ada batas waktunya? Misalnya yang apa namanya? P3 kan? Batasnya usia masa kerjanya 5 tahun. Masa kerja 5 tahun. Nanti tolong dijelaskan, teman-teman kita dimotivasi untuk mengikuti CGP, karena CGP ini adalah termasuk aturan atau instruksi dari Mas Menteri kita. Saya kira itu mudah-mudahan pelaksanaan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Talitha Fajar Ayomi, CGP Angkatan ke-8 bisa dilaksanakan dengan lancar, aman, terkendali, dan bermanfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah inti yang akan disampaikan oleh Ibu Talitha Fajar Ayomi SPD. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takjub, Takwa, kreatif, hijau, berprestasi. Alhamdulillah, nampaknya semua masih semangat ya. Baiklah, pada yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 4 Kudosari yang saya hormati, yang saya sayangi,
sejawat dari SD Negeri 4 Kutosari, Bapak Ibu guru, staf karyawan dan semuanya yang sudah bersedia meluangkan waktu dan meluangkan waktu, kesempatan ya, yang seharusnya sudah bisa istirahat di rumah, hari ini masih mengikuti diseminasi untuk belum jam 2 katanya, ya nggak apa-apa. Baiklah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam keadaan sehat dalam acara diseminasi budaya positif oleh saya sendiri pada hari ini, hari Selasa 18 Juli 2023. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan umatnya yang telah mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu, ini santai saja ya. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya. Ya, ini memang terkait tugas saya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8, saya diberi tugas untuk mendiseminasikan atau memaparkan atau sharing lah ya, sharing tentang diseminasi budaya positif. Memang tujuannya untuk memenuhi tugas saya. Namun saya harapkan nanti setelah kegiatan ini berlangsung, Bapak Ibu di sini mendapat wawasan yang mudah-mudahan dapat kita terapkan di sekolah kita dan dapat mewujudkan sekolah impian kita dan dapat mewujudkan visi sekolah kita. Baiklah Bapak Ibu, langsung kita mulai ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Ya. Sekarang sebelum kita memulai, saya ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu silakan bisa lihat di monitor di layar. Apakah Bapak Ibu setuju bila yang pertama pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau mboten Bapak Ibu? Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Ayo. Ya, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa ya. Yang tidak setuju, tidak usah takut. Ya, yang kedua pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah itu betul? Menurut kita saja. Ya, boleh nggak apa-apa, kacung saja. Yang tidak setuju, iya mesti ratu mau hadiah. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Seorang guru harus mampu memberikan solusi. Setuju? Ya, baik, hampir semua setuju. Terus yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Ya, saya harapkan nanti setelah Bapak Ibu menjawab ini dan mengikuti diseminasi saya, nanti mudah-mudahan kita berharap kita temukan jawaban yang terbaik. Apakah tadi jawaban-jawaban kita sudah tepat atau belum? Nanti kita ada jawabannya di sini. Mudah-mudahan dapat terjawab ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Kita akan belajar tentang positive mindset atau di sini tentang pikiran yang positif. Dan yang pertama kita akan belajar tentang budaya positif ya tadi. Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai itu berarti yang akan diwujudkan kira-kira nilai yang baik atau yang buruk Bapak Ibu? Nilai yang positif. Nilai-nilai positif apa saja? Contohnya? Disiplin? Ya, apalagi? Tanggung jawab. Jujur. Peduli, empati dan sebagainya. Ya, banyak sekali hal-hal nanti dari nilai-nilai yang dapat kita terapkan ke budaya positif. Di sini nanti ada beberapa konsep inti atau strategi-strategi apa saja sih yang dapat kita terapkan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Sekarang kita lanjutkan di sini. Jadi nanti kita belajar tentang konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif. Yang kedua motivasi perilaku manusia. Yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Yang mungkin tadi Bapak Ibu sebagian sudah membuat ya. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol seorang guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu yang paling asing dari nomor 1 sampai nomor 6 itu yang mana? Yang bawah. Segitiga restitusi ya. Mungkin Bapak Ibu sebenarnya sudah menerapkan namun namanya tidak tahu. Nanti kita bahas bersama-sama.
bersama Bapak Ibu. Cobalah buka judulnya. Anda dan teman Anda, teman maksudnya satu meja ini ya, silakan kalau tidak ada temannya ya mencari teman yang lain. Tugasnya sekarang Bapak Ibu bayangkan di dalam tangan Anda, Bapak Ibu, ada sebuah benda yang sangat berharga, satu saja. Genggam sekuat mungkin benda itu. Di dalamnya hal yang paling berharga apa Bapak Ibu menurut Bapak Ibu? Silakan dibayangkan ada di genggaman Bapak Ibu. Lalu kedua-duanya sama. Lalu keduanya mencoba membuka dengan segala cara. Boleh dipaksa, boleh dibujuk, boleh disokok, boleh dirayu, boleh bagaimana dengan cara satu saja, satu genggam saja, nggak usah dua-duanya. Yang satu nanti berusaha membuka. Silakan bergantian Bapak Ibu. Silakan coba. Silakan. Coba saja nggak apa-apa. Ya boleh dengan rayuan. Ih buka lah, buka. Aku mau pengen ngerti, aku pengen tahu ya. Ya, ada yang sampai berteriak ya. Ya, ya sudah cukup Bapak Ibu. Ya sudah. Sekarang yang saya tanyakan deh, dari percobaan itu Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan Bapak Ibu ketika teman atau rekan Bapak Ibu yang meminta? Dibuka atau tidak? Kenapa tidak? Oh berharga ya. Kira-kira Bapak Ibu mungkin tidak membuka tangan itu, mungkin atau tidak? Mungkin. Kemungkinan kita akan tetap menggenggam tangan itu, tangan kita, dan kemungkinan ada yang membukanya. Kira-kira Bapak Ibu, sekarang saya tanya, membuka dan tetap pada pendirian menggenggam tangan kita, itu kita dari kontrol diri kita sendiri atau dari bujuk rayuan mau teman Bapak Ibu? Dari siapa? Kontrol diri kita sendiri. Itulah yang nanti saya akan arahkan ke disiplin positif yang selama ini kita tahu disiplin itu kalau Bapak Ibu mendengar kata disiplin pasti langsung berpikir aturan, hukuman, peraturan. Ya atau tidak? Iya. Padahal sebenarnya disiplin itu bisa tumbuh dari diri sendiri, berdasarkan diri kita sendiri atau dari faktor dari luar. Yang betul adalah dari diri kita sendiri. Makanya banyak orang yang bilang aturan dibuat untuk dilanggar. Itu ketika orang masih menanamkan sikap disiplin karena motivasi dari luar. Nah, sama seperti kita menggenggam tangan kita. Kita mau membuka, mau menutup, mau bertahan, mau apa itu tergantung kontrol kita sendiri. Baik Bapak Ibu. Dari permainan tadi di sini ada pergeseran paradigma tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Selama ini ilusi guru mengontrol murid. Selama ini kita beranggapan bahwa kitalah yang mengontrol murid. Iya atau tidak Bapak Ibu? Padahal tidak. Padahal apa? Mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Seharusnya. Ya, mereka mau melaksanakan tugas dari kita karena apa? Mereka yang mengontrol diri sendiri. Saya belum garap PR. Saya tidak mau mengerjakan PR. Padahal mereka yang mengontrol diri mereka sendiri. Bukan kita sebagai guru. Nyatanya kita sudah buat peraturan, buat apa? Masih ada tidak anak-anak yang kadang-kadang tidak mengerjakan PR? Nah, berarti mereka masih tetap mengontrol diri sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apakah semua penguatan positif bermanfaat? Diberikan reward, diberikan hadiah, kira-kira selalu bermanfaat atau tidak? Belum tentu, ya betul. Lanjut, yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah ya? Bukan menguatkan, Bukan menguatkan. Kadang anak-anak kalau diberi kritikan sama kita merasa down atau tidak? Sudah dibuatkan gambar masih dibilang kok kayak gini. Nah rasanya kan tuh ya
Lanjut yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini pasti selalu ya merasa orang dewasa itu bisa mengontrol anak-anak. Kita sebagai guru terutama biasanya memiliki pikiran masih dapat mengontrol anak-anak. Nah, di sini bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon? Stimulus respon berarti kan ada rangsangan dari luar, ya, menjadi kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, saya bacakan sedikit saja. Realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, teori kontrol berbicara jika kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah agar pandangan orang sama dengan pandangan kita. Padahal apa? Yang betul, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi jangan hanya kita memaksa orang, tetapi kita juga harus memahami pandangan orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku buruk, perilaku baik, itu pasti semua yang kita lakukan memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak dapat mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Yang betul, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Ini sekarang sudah tidak diterapkan, tetapi model berpikir menang-menang. Artinya apa, Bu? Realitas menang. Ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, seperti itu. Oke, jadi semuanya sama. Selanjutnya, nah ini dia, disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Nah, ini yang tadi saya ucapkan. Disiplin itu munculnya dari diri sendiri. Tidak ada sogokan, tidak ada bujukan, ancaman ataupun hukuman. Seperti itu. Oke, jangan disogok. Lalu nilai-nilai kebajikan yang tadi kita sebutkan itu sebenarnya semua tertuju pada apa ini, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6 yang sudah sering kita nyanyikan, ke? Itu di situ ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan sampai saat ini? Belum. Ya. Lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Manusia berperilaku biasanya karena adanya motivasi. Coba dari yang ketiga itu 1, 2, 3. Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu sendiri, jangan siswa, Bapak Ibu milih yang bunga keberapa? 1, 2, atau 3? Jujur saja. Jujur saja. Ya, nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada Pak Fai, wes, yo. Nomor 2 atau nomor 3? Yang mana? Ya. Ya. Tadi sesuai ekspektasi orang. Iya. Yang mana kira-kira? Yang ketiga. Yang ketiga. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Namun biasanya murid-murid kita itu masih berpegang pada nomor 1 dan nomor 2. Karena apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, takut ada hukuman, senang dikasih hadiah, terus belum tumbuh percaya diri, belum tumbuh rasa disiplin positif, disiplin dari dirinya sendiri, menghargai dan menjadi orang yang mereka inginkan. Itu biasanya kalau kita pun sudah dewasa kadang-kadang masih mikir yang nomor 1 dan nomor 2.
Nggih nomor badan Bapak Ibu. Nggih nomor 1 contohnya kita berangkat gasik demi bisa. Nah, biar tunjangannya tidak di. Nah, itu kan berarti nomor 1 masih berlaku untuk kita. Tapi manusiawi ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Di sini banyak sekali hukuman sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi, sedang restitusi adalah merupakan sebuah pilihan. Di sini banyak sekali perbedaannya Bapak Ibu. Nanti bisa kita pelajari bersama. Dan di sini sudah saya rangkumkan, ya. Jadi berbeda antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Coba Bapak Ibu baca sepintas terus Bapak Ibu putuskan yang mana yang paling tepat menurut Bapak Ibu. Konsekuensi? Konstitusi. Nggak ada konstitusi Pak, restitusi Pak. Oh ya, ada yang menjawab yang tepat konsekuensi. Selanjutnya hukuman? Ya. Tidak. Apa? Ihsan apa? Singkat malam. Sing apa? Restitusi maksudnya ya. Siapa yang memilih hukuman? Cung, angkat tangan. Tidak ada. Alah kayaknya kayak tidak pernah menghukum ya. Yang kedua, konsekuensi. Ya, lumayan. Restitusi. Ya, restitusi Pak, jangan salah ya. Nah, berdasarkan bagian di atas, berikut adalah penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Contohnya, ada anak yang datang terlambat atau tidak sengaja menjatuhkan gelas atau apa. Biasanya ini bersifat tidak terencana. Saat itu juga, misal Pak Fai melihat ada anak yang pakai sepatu putih. Kenapa kamu pakai sepatu putih? Copot sepatunya. Terjadi saat itu juga. Bersifat satu arah berarti tanpa kesepakatan. Langsung copot sepatunya, lari halaman 3 kali. Itu berarti tanpa terencana. Bisa berupa hukuman fisik, berarti lari itu contohnya. Hukuman psikis atau kata-kata kasar juga bisa. Mungkin bagi kita biasa, tapi mungkin bagi anak itu sangat kasar bisa. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Contoh, tadi kita mungkin sudah membuat kesepakatan kelas dengan siswa. Namun biasanya guru masih ada yang membuat konsekuensi. Kalau tidak piket nanti bayar 500 rupiah. Ya, kesepakatannya dibuat bersama. Tapi konsekuensinya hanya guru yang bilang bayar 5.000. Nah, itu juga bisa ya. Terus restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Kira-kira setelah membaca ini yang nomor 1, 2, atau 3 Bapak Ibu? 3. Yeay. Ya, sehingga restitusi itu sebenarnya kita melakukan pendekatan dengan siswa yang melakukan tindakan salah atau yang bermasalah untuk mencari pemecahan masalah itu bersama siswa. Jadi kita hanya mengarahkan anak supaya dapat memecahkan masalah mereka sendiri, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah ini, sekarang Bapak Ibu, sekarang saya tanya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Konsekuensi, hukuman, atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman? Konsekuensi? Iya, ini adalah sebuah konsekuensi. Lanjut 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Konsekuensi. Ya. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman ya. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat PJOK. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi apa hukuman? Iya, itu sebuah konsekuensi. Kalau Ya bisa biasanya terlihat masih linear gitu ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Biasanya kita memberikan penghargaan bagi anak-anak kita yang berprestasi. Namun kita lihat di sini, penghargaan itu juga bisa menghukum anak-anak Bapak Ibu. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Anak-anak bisa saja tertib, disiplin, baik, pintar, rajin belajar ketika mendapat penghargaan. Lapa Bapak Ibu setahun penuh terus-terusan ngasih penghargaan ke anak itu. Kira-kira gimana? Bangkrut ya Mas Ingrid. Kira-kira efektif atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Mungkin untuk jangka pendek bisa lah ya. Tapi kalau untuk terus-menerus kita memberikan, nanti lama-lama anak-anak akan tergantung pada penghargaan. Nah, yang kedua, penghargaan tidak efektif. Sama ya, masih ada hubungannya. Penghargaan merusak hubungan. Bisa terjadi tidak Bapak Ibu? Bisa lah, kayak terus si menang kayak dapat hadiah aku enggak dan sebagainya, nanti dapat merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan mengurangi kualitas. Tentunya nanti kalau tidak diberikan hadiah, lama-lama anak itu akan males ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena penghargaan. Penghargaan mematikan kreativitas masih sama. Penghargaan menghukumi. Contohnya ketika Bapak Ibu guru memberikan hadiah pada anak-anak yang juara 1. Juara 2 itu berprestasi juga atau tidak sih Bapak Ibu? Berprestasi. Tetapi Bapak Ibu tidak memberikan hadiah pada yang juara 2. Mereka akan merasa terhukum. Dunia juara loro tapi orang itu hadiah. Berkecil hati akan merasa kecewa. Yang terakhir, motivasi dalam diri atau intrinsik. Ini yang paling bagus adalah memberikan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sering mendengar kalimat sekarang itu bukan lagi peraturan kelas, namun keyakinan kelas. Bapak Ibu, mengapa coba kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ya. Gimana? Misi Pak? Mungkin ya. Setahu saya kalau peraturan biasanya itu dibuat dari guru, tidak melibatkan siswa. Kalau keyakinan itu dibuat atas kesepakatan guru dan siswanya. Ya, bukan. Luar biasa sekali ya. Ya, selamat. Nanti dapat snack tambahan. Bagus sekali. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Saya beri gambaran sedikit Bapak Ibu. Ya. Nah, satu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Ibu kira-kira menggunakan helm itu awalnya? No, awalnya nggak mungkin. Kenapa? Peraturan. Peraturan berarti kita melakukan itu karena adanya peraturan. Peraturan menggunakan helm, kita ingin membuat peraturannya atau tidak Bapak Ibu? Tidak. Tetapi kalau kita menggunakan helm berdasarkan nilai-nilai keselamatan, berarti itu karena keyakinan diri kita atau bukan? Iya. Sama tidak keyakinannya kira-kira? Sama tidak kira-kira? Artinya kita kalau menggunakan nilai keyakinan ujiannya mengambil helm dan selamat, semuanya meyakini itu atau tidak? Ya, kita sama. Berarti kita mempunyai kesepakatan. Ketika kita menggunakan pikiran benora kena tilang, benora kena polisi, berarti itu karena sebuah peraturan, bukan keyakinan. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ini? Kira-kira karena keyakinan kita atau karena peraturan? Peraturan.
tidak menggunakan masker, kita bisa terkena COVID misalnya atau penyakit lain seperti itu. Oke, jadi betul sekali tadi Miss Ika, kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh satu pihak. Kalau keyakinan dibuat berdasarkan kesertaan. Nah, ini Bapak Ibu, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa serta bersifat universal. Peraturan yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Guru yang membuat. Biasanya ketik dewek nama tempel tembok. Itu namanya peraturan, walaupun ketika tulisan keyakinan. Begitu ya, Bapak Ibu ya? Si baik. Kita lanjutkan. Nah, ini ada prosedur atau urutan pembuatan keyakinan kelas. Tadi Bapak Ibu yakin banget saya sudah ada beberapa yang membuat keyakinan kelas. Alhamdulillah, berarti semuanya sudah paham. Tadi saya juga baru membuat keyakinan kelas di kelas. Di sini silakan kita lihat apakah Bapak Ibu sudah mengikuti prosedur yang saya tuliskan. Yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Bapak Ibu, enggak mau buatan? Ada yang tadi sudah buat? Belum ada? Belum. Jadi besok kalau yang belum, silakan Bapak Ibu meminta semua siswa menuliskan ide. Boleh dalam satu kertas, kalau tadi saya menggunakan sticky note, ya. Setiap anak dikasih satu-satu, ditempelkan di depan. Kemudian langkah kedua mencatat semua masukan. Itu tadi dicatat ya. Boleh bulan saya mau sticky note saya saja yang nyatet, boleh terserah. Coba si A apa B, boleh dicatat. Yang ketiga, ganti kalimat negatif menjadi positif, Bapak Ibu. Jadi misal ada anak yang menuliskan tidak boleh datang terlambat. Yang betul apa, Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Mengubah semua kalimat negatif menjadi kalimat positif. Datang tepat waktu. Terus misalnya, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan. Ya, lanjut. Setelah mengubahnya, tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul. Itu kan banyak sekali dan mesti ada yang sama ya. Kita kelompokkan begitu. Sing disiplin waktu kelompokkan jadi satu. Yang misalnya ada yang kebersihan jadi satu. Piket jadi satu. Tingkah laku jadi satu. Nah, nanti itu untuk tinjauan pertama. Setelah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kita susun kembali, kita tinjau ulang di situ, kita cari keyakinan apa yang akan kita buat. Misalnya tadi, disiplin waktu. 2, menjaga kebersihan kelas. 3, menjaga ketenangan dan sebagainya. Dan yang namanya apa ini, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini nanti dibuatnya jangan terlalu banyak Bapak Ibu, 3-7, kurang lebih segitu. Ya aja siji tok, tambahin ya. Terus yang ke berapa? 5-6, meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Setelah jadi, kita buat satu kertas berbentuk yang cantik kayak Bapak Ibu, ibu-ibu, maaf. Ya, lalu anak-anak suruh menulis tadi apa saja, disimpulkan keyakinannya. Setelah itu tempel, anak-anak menandatanganinya. Bu muridku 35 masa mau tanda tangan KB? Iya. Bu murid saya 20 tanda tangannya gimana? Boleh di pinggirnya sih, malah bagus kayak hiasan jadi. Nah, Bu anak saya belum bisa tanda tangan, cap jempol, beri nama. Itu lebih bagus, nanti bisa kayak pagar jejer-jejer. Ini punya saya masih merah. Tadi saya juga melakukan cap jempol. Oke? Setelah itu, setelah jadi, lalu keyakinan kelas itu kita tempelkan di tembok yang mudah terlihat oleh anak. Anak jangan sampai menempel lenang ngisor, misalnya di bawah, di atas jendela. Jangan, ya, gimana mau membaca susah.
atau di mana? Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan soal sini? Ini saya tampilkan sedikit ya tentang tadi saya sudah pengalaman melakukan. Oh nanti ya itu dulu tampilannya. Pertama, ya ini yang pertama saya memberitahu tentang pemahaman apa itu keyakinan kelas, menyampaikan tujuannya juga. Di sini saya sampaikan tentang awalnya agak digeser bahasa. Nah, terus lanjut. Nah, terus masih menulis masih itu. Ya, ini saya membagikan sticky note kepada anak-anak ya, untuk menuliskan ide mereka tentang peraturan mereka, peraturan yang mereka miliki untuk dituangkan dalam secari kertas. Ini berarti anak-anak mencatat ya, mengeluarkan ide langsung membuat catatan. Next mbak. Nah itu anak-anak mulai menulis. Jika sudah langsung bisa ditempelkan. Nah, ini sudah ditempelkan. Ini agak cepat. Lalu ini saya meminta anak relawan dari beberapa siswa maju untuk memilih kalimat negatif dan mengubah menjadi kalimat positif. Itu diambil diganti dengan kalimat positif. Ya itu juga. Nah, ini lalu tadi setelah itu mengelompokkan Bapak Ibu. Ya, itu anak diminta mengelompokkan lalu membaca apa keyakinan kelas yang ada, misal tentang disiplin positif. Lalu anak saya minta digeser ke bahasa ini. Nah, ini anak sudah mulai menulis ke kertas yang lebih bagus untuk ditempel di sebelahnya itu yang kertas berwarna kuning. Oke. Nah, itu kertas berwarna kuning itu kertas yang saya pegang itu kertas yang sudah bentuknya macam-macam. Digeser saja Mas. Terus lanjut sedikit. Nah, ini anak-anak lalu disuruh menuliskan keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, ditempelkan di dinding. Ya menurut saya itu bentuknya sudah bagus. Nah, Bapak Ibu mau berkreasi lebih bagus lagi ya bagus. Geser lagi Mbak. Nah, ini dia Bapak Ibu. Setelah sepakat tadi kelas saya langsung memberikan cap jempol. Karena kalau ya pakai bukan itu pakai stempel berwarna merah, stempel tinta merah. Boleh pakai cat air atau pewarna makanan silakan, mungkin akan lebih menarik. Oke, ini berarti anak-anak sudah sepakat tandanya membuat keyakinan kelas. Dilanjutkan bahasa. Nah itu hasilnya ya. Nah ini saya sudah meminta anak untuk menjadi relawan memasang apa namanya keyakinan kelas yang sudah saya buat. Oke. Nah saya menempel di dekat dinding, di dekat pintu. Oke. Seperti itu nih Bapak Ibu, kira-kira punya gambaran ya? Paham ya apa yang saya sampaikan kira-kira? Ya nanti itu menutup iklan tadi sudah saya suruh. Nah itu agak turun, jangan di situ nanti menutup. Gitu ya? Nah, sudah berarti di situ selesai. Lalu agak cek next lagi sedikit. Kita memberikan penguatan belakang. Oh, sebelum memberikan penguatan, saya memberikan umpan balik kepada siswa. Bagaimana perasaannya? Apakah senang atau tidak? Apakah anak-anak terlibat atau tidak dalam hal tersebut? Itu anak-anak suruh mengisi angket seperti itu. Angket yang berisi tentang nanti kalau misalnya mau minta angketnya, mau minta contoh nanti saya berikan. Masih ada. Enggak, refleksi dan umpan balik untuk kita. Seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau anak-anak kita diajak melakukan atau membuat keyakinan kelas seperti itu, mereka akan melaksanakannya dengan senang atau tidak? Iya, senang. Senang atau tidak? Senang.
tidak merasa terancam deh. Iya, alhamdulillah. Itu dulu Mbak. Kalian kelas apakah sudah ada gambaran ya? Sudah. Semangat melaksanakannya? Semangat. Asik. Yang belum besok bisa melaksanakan. Mungkin yang tadi sudah melaksanakan tapi belum memberikan tanda tangan, menghubungi tanda tangan bisa ditambahkan. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya yaitu di sini Bapak Ibu. Posisi kontrol guru di sini. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memilih posisi kontrol sebagai apa? Silakan Bapak Ibu bisa tulis di kertas ini yang saya berikan ke sini, minta tolong Mbak. Silakan ditulis disimpan saja, tidak usah diberikan ke saya. Silakan dibagikan, langsung tulis, pilih salah satu posisi kontrol yang Bapak Ibu rasa paling tepat. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Silakan. Tidak usah takut salah Bapak Ibu, tidak ada yang salah. Kembali lagi, setiap perilaku pasti memiliki tujuan, memiliki alasan. Bapak Ibu juga nanti memilih salah satu dari 5 kontrol posisi itu juga pasti memiliki alasan. Silakan ditulis Bapak Ibu. Pilih. Bapak Ibu itu kalau ke murid itu kontrol posisinya kepengen sebagai apa? Teman, penghukum, merasa bersalah, pembuat merasa bersalah. Nah, ini nanti gayanya orang-orang yang milih nomor 1 dan nomor 2. Iya, kita kan baik hati, boleh. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Bukan ujian matematika, jadi cepat guys, aman. Coba sekarang tidak usah diucapkan, disimpan saja. Nanti kita akan ulas tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Sekarang kita lihat Bapak Ibu. Ya, contoh video. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, ini adalah contoh posisi penghukum. Bapak Ibu kira-kira setuju tidak dengan posisi ini? Tidak. Kira-kira apa yang akan dirasakan anak? Merasa semakin bersalah? Hancur. Ya. Kira-kira kenangan ini terbawa sampai tua atau tidak? Dendam, ya benar betul ya, bisa dendam, marah, sebel dan sebagainya ya. Sekarang kita lihat yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Ya sama, Karen semua. Jadi Karen merasakan kelimanya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa bina kamu.
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu begini. Sifat jantung. Maaf ya Bu, maaf sekali. Anda lumayan lentur lah ya. Nah, ini posisi pembuat merasa bersalah kira-kira dengan kata-kata seperti yang tadi diucapkan oleh ibu guru yang sedang piket itu kemarin. Karen merasa seperti apa? Merasa bersalah, ya, merasa lebih dibuat merasa bersalah. Kira-kira setuju atau tidak? Mandan. Baik, kita lanjutkan ke ini teman ini. Ayo. Wah, sudah jam berapa ini? Habis saya udah mau saya Bu. Kalau menyalahkan ibu kamu. Bawa lagi. Ibu punya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya mau bangun tadi. Jadi biar usaha kencang tetap berjenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Iya kan? Bisa Bu. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ibu bisa aja. Terus jadi pemikirannya berbeda ya Bapak Ibu, karena contohnya itu siswa SMA dan ibu guru biasanya jarak usianya terpantau tidak terlalu jauh. Ini adalah posisi teman. Kata Pak Isan sudah mulai lentur gitu ya, sudah nggak jantungan lagi Pak Isan. Lanjut. Berarti posisi apa lagi? Pemantau. Mana ini posisi pemantau? Tipe yang dipantau. Sebentar kita. Iki bayang. Pemantau atau monitor ini. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Masih menanyakan konsekuensi apa yang harus dilakukan nih Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir adalah manajer. Silakan kita lihat bersama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu.
Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sudah ada 5 video yang tadi ditayangkan. Apakah Bapak Ibu berpikir untuk merubah tulisan yang ada di kertas Bapak Ibu sebagai kontrol, sebagai posisi kontrol di kertas Bapak Ibu? Ah, kamu sama ya seperti tadi ya. Ah, Naren. Ya. Boleh, nanti kita lihat lagi. Kita tadi sudah melihat video-video tadi, namun kita belum menyimpulkannya. Kita simpulkan bersama-sama di sini. Sekarang kita kembali lagi ke sini. Nanti silakan. Apakah ada dampaknya? Apa keunggulannya? Nanti kita lihat di sini bersama-sama. Nah, penghubung di sini posisi penghubung menghardik. Menghardik itu apa? Marah-marah, ya. Sambil menunjuk-nunjuk. Kamu itu, ya, memberikan berkaca pinggang itu sambil mentempeng ya, membentak terus memberi hukuman baik tadi fisik, psikis ataupun verbal. Terus dampaknya kira-kira ada dampaknya tidak Ibu? Ada, anak menjadi pendendam tadi yang dikatakan Bu Manti, anak jadi dendam, apalagi anak SMA ya. Kalau diberi hukuman terus pengen ngolok cedangin andalan gitu. Tidak menyukai guru atau mupel tertentu. Kalau di SMP SMA kan guru mupel, jadi tidak suka dengan mupelnya. Kalau di SD sulit banget aku berinci, kenapa sih berinci galak banget, marah-marah terus ngasih hukuman gitu. Anak-anak menjadi dendam. Misalnya seperti itu misal berinci baik hati ya. Lanjut, membuat merasa bersalah. Suaranya lembut namun nyelekit menurut kita. Ya, suaranya biasa lembut tapi terkesan menyalahkan siswa. Kalau kamu seperti ini, ibu nanti yang disalahkan oleh Bu Titi, misalnya seperti itu. Itu kan biasa nadanya, cuma membuat anak itu semakin merasa bersalah. Terus guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Nah tadi, nanti guru yang disalahkan, nanti ibu yang dimarahin oleh Bu Titi seperti itu. Itu berarti kan membuat anak semakin merasa bersalah. Dampaknya kira-kira apa? Membuat siswa merasa bersalah, merasa tidak percaya diri, melakukan apa-apa takut salah seperti itu. Minder, betul. Teman, guru bersikap ramah. Ya, selamat pagi nak, bagaimana kabarmu? Misalnya cenderung bersenda gurau. Ah, Naren, begitu tadi ya. Terus untuk menghangatkan suasana. Tapi di sini juga masih ada dampaknya, Bapak Ibu. Dampaknya apa? Yang pertama, murid bergantung pada satu orang guru. Misal anak itu terlalu dekat dengan gurunya lah ya, posisi kita sebagai teman. Anak itu nanti akan lebih senang kepada satu guru itu toh, tidak mau dengan yang lain. Aku maunya sama Bu Rici lah. Bu Rici itu kayak teman sama aku dekat sama Bu Rici. Yang kedua, membuat siswa tidak mandiri. Tentunya selalu bergantung pada guru. Seperti itu. Tadi kan juga ada pembelaannya. Sudah, nanti biar ibu yang menyelesaikannya. Lanjut. Pemantau, nada bicara dan ekspresi biasa, data. Identitas berhasil, maksudnya dari identitas gagal dari anak punya masalah menjadi berhasil. Selanjutnya, pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Dampaknya menghitung hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat-lihat kebajikan, maafnya itu bukan kebajikan. Kebajikan
tanpa melihat nilai-nilai apa dari sanksi itu gitu. Ya. Yang kedua, tidak sepenuhnya mandiri. Selanjutnya yang terakhir, manajer, suara netral, tercipta identitas positif atau berhasil. Selanjutnya mengajukan pertanyaan bermakna. Tadi menanyakan alasannya kenapa terlambat. Kira-kira kalau kamu terlambat seperti itu, baiknya seperti apa? Jadi anak dituntut untuk mencari solusi, membantu siswa memecahkan masalah. Nah itu tadi, Naren terlambat. Kira-kira kamu bisa tidak menyalakan alarm misalnya, dipancing-pancing untuk mencari solusi sendiri atas permasalahannya. Dampaknya murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalah sendiri. Oke? Begitu. Sekarang coba kertasnya dilihat lagi. Bapak Ibu, sudah dilihat kertasnya? Adakah yang mau merubah? Tidak? Masa jam titip? Pemantau ya. Di sini berarti dapat kita simpulkan bersama-sama. Kira-kira kalau melihat dari kelima posisi kontrol itu, dari penjelasan itu, yang paling ideal dilakukan oleh seorang guru yang mana? Berarti Bapak Ibu sudah tahu ya. Tadi misinya manajer semua ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalau ada yang tanya, kalau kira-kira kadang-kadang kita refleks memberi hukuman, nggak apa-apa. Itu manusia. Bukan berarti kita posisi kontrol kita sebagai penghukum. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada berapa Bapak Ibu? Yang pertama, yang kedua, iya, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, iya, pinter nyanyi. 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Apakah kebutuhan dasar manusia ini hanya dirasakan oleh kita para orang dewasa? Anak-anak sudah memiliki 5 kebutuhan dasar itu tidak? Ya, bertahan hidup fisiologi. Contoh untuk bertahan hidup kebutuhannya apa saja? Makan, sandang, pangan, papan. Terus apa lagi? Apakah kebutuhan untuk memperbanyak keturunan bukan termasuk bertahan hidup? Iya. Iya atau tidak? Ayo, iya atau tidak Pak? Pak, kebutuhan bereproduksi, kebutuhan biologis itu termasuk ke dalam yang nomor 1 tidak Pak Ihsan? Iya. Oh iya. Iya, Pak. Nek kula tamu teh tembak Helga bingung. Nggih, waduh. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana rasanya anak-anak kalau tidak kurang kasih sayang dari kita, apa yang mereka lakukan? Sedih, caper. Ini bukan caper banget sih, loh. Padahal kita yang tidak memberikan kasih sayang kepada mereka, nih dewek sih nyalahkan anak-anak. Ki bocah siji caper pol. Padahal kita yang kurang memberikan kasih sayang. 3, penguasaan. Ada mereka ingin merasa berkuasa. Nilaiku bagus, aku hebat. Itu adalah penguasaan. Kebebasan. Anak-anak bosan belajar di kelas, kira-kira bosan tidak Bapak Ibu? Bosan. Dengan mengumpulkan Bapak Ibu guru ceramah, mereka kan juga bosan ya? Ngantuk, pengen dolan. Nah, yang terakhir adalah kesenangan. Siapa sih yang tidak ingin senang? Kita senang jika apa Bapak Ibu? Jika orang lain senang. Ada uang, duit ya. Ya pokoknya hal-hal yang membuat kita senang. Nah, di sini Bapak Ibu, saya punya beberapa pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu aku senang main kejar-kejaran dengan bu guru. Seru.
Kira-kira itu nomor 1 kebutuhan apa nggih Bapak Ibu? Aku senang. Apa ya? Apa tadi balik ini? Ya. Kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Siapa yang menjawab kesenangan? Cung. Apa sih pertanyaannya balik lagi? Jajarnya ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Apa? Kasih sayang. Apa? Kesenangan. Aku senang, sudah ada katanya di situ ya. Aku senang berarti kesenangan. 2. Ibu kejar aku karena aku karena ibu guru sayang aku. Kasih sayang dan merasa diterima. 3. Aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Iya. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kebebasan. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Hebat. Kita lanjutkan lagi yang dunia berkualitas. Bapak Ibu, sekarang saya tanya, kira-kira kalau dunia berkualitas itu diibaratkan sebuah album kenangan, Bapak Ibu akan menyimpan foto-foto dan kenangan yang seperti apa? Bu Oka, foto yang antara keluarga gitu dengan teman-teman SMA kan mungkin belum tentu hal itu terulang lagi gitu. Kecuali kalau misalkan ada pertemuan alumni dan sebagainya. Tentu kita akan memilih tempat-tempat yang memang mungkin tidak bocor dan lain sebagainya. Ya, bagus. Terima kasih Bu Oka. Coba yang lain, jangan membaca pertanyaannya dulu, tidak usah. Sekarang, kira-kira hal-hal apa yang akan disimpan di dunia berkualitas Bapak Ibu? Apa Bu Lutfi? Yang bahagia, penuh dengan sukacita. Kira-kira orang-orang yang disimpan yang Oh, orang-orang yang baik, keluarga, teman. Terima kasih Bu Lutfi. Ya, tentunya dunia berkualitas kita akan diisi dengan orang-orang yang baik dengan kita, yang dekat, yang memberi kesan yang luar biasa dalam hidup kita. Luar biasanya dalam artian baik ya. Kenangan-kenangan pun yang akan disimpan adalah kenangan-kenangan yang baik. Nah, ini tidak usah kita isi ya. Siapa orang-orang yang paling penting dalam kehidupan Anda? Pasti orang-orang yang menyayangi kita, ya. Nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Coba satu pertanyaan, satu huruf saja. Nilai kebajikan apa yang Bu Asmi rasa paling penting dalam kehidupan Bu Asmi? nilai kebajikan. Kejujuran. Kejujuran kenapa? Karena Karena biasanya jika orang kalau orang tidak jujur itu biasanya tidak akan dipercaya orang lain. Jadi dan kalau misalnya nggak jujur itu nanti akan menimbulkan ketidakjujuran lainnya dan menimbulkan dosa. Iya, kalau bagi Bu Asmi nilai kebajikan itu yang paling utama dalam kehidupan adalah kejujuran. Boleh yang lain, tidak harus sama. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? Sifat apa? Sifat. Jika Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan pada diri Anda? bebas, Percaya diri. percaya diri. Kenapa? Karena sikap percaya diri itu sulit didapatkan dari setiap manusia. Siap. Sifat percaya diri. Apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Coba Bu Titi yang sudah Pencapaiannya. Malas sekolah. Boleh apa saja. Pencapaian saya untuk saat ini adalah bisa membuat suami saya sehat. Itu luar biasa. sabar. Prestasi yang paling pencapaian yang paling dibanggakan adalah menjadi istri solehah ya. Baik Bu Titi, luar biasa.
bagus. Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Kira-kira apa? Ya sing-singin dijalani. Ya, kayak sama lah, sepakat deh. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Coba berbobot sedikit saja titik puncak hidup Anda. Orang yang dibanggakan ya. Dengan orang yang dicintai. Ini politisasi apa? Ini karir aja mungkin ya. Karir, iya nanti sabar Bu, sabar. Bagian perjalanan hidup yang paling dan masih terkenang adalah ikut SM3T daftar dan diterima dan bisa 1 tahun mengabdi di saya nggak mengabdi sih, saya yang belajar di sana bersama anak-anak yang luar biasa, terdepan, terluar dan tertinggal di NTT. Saya sampai merinding mendengarnya. Titik puncak yang luar biasa mengikuti SM3T di daerah tertinggal, terpencil, terdepan. Oh, terdepan, terluar, tertinggal. Iya, bagus. Lanjut, apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Siapa ini? Oh, Pak Iksan. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda tadi? Yang paling bermakna dalam hidup saya sendiri itu yang pertama sehat. Dengan kita sehat, insya Allah hidup kita bermakna. Kita bisa melihat banyak harta nggak sehat tidak bermakna. Terima kasih. Keren, bagus. Kesehatan ya Bapak Ibu yang paling bermakna kalau menurut Pak Iksan. Mungkin kita semua juga sepakat ya. Buat apa kita kaya raya, buat apa kita punya suami yang tampan atau istri yang cantik luar biasa, tapi kalau kita tidak sehat itu kadang-kadang tidak ada artinya. Lanjut. Nah, ini yang tadi menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Apa sih segitiga restitusi? Kalau restitusi tadi apa Bu? Masih ingat nggak? Pemilahan. Apa tadi? Pendekatan. Lupa. Balik lagi ya. Nanti balik lagi. Tidak apa-apa, sebentar. Tadi masih di depan banget soalnya. Nah, ini dia. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Intinya Bapak Ibu, ketika anak melakukan kesalahan itu jangan disuruh menebus dengan hukuman. Jangan menebus dengan hukuman. Tetapi kita sebagai guru harus membantu anak tersebut untuk mencari solusinya. Jangan dihukum, karena dengan hukuman biasanya juga anak tidak merubah sikapnya. Sekarang kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3, namanya juga segitiga ya. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah menstabilkan identitas dengan kata-kata misal tadi. Iya, Ibu tahu setiap orang di dunia ini pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu juga. Dan di sini kata-kata seperti itu menguatkan anak-anak dari identitas gagal menjadi berhasil. Tidak menyalahkan, oh malah telat boy, kandani mulai telat, jangan. Tetapi iya, semua juga pernah yang namanya telat. Ada kok, guru juga pernah telat. Nah itu nanti anak kira-kira dengan kata-kata seperti itu akan down apa akan merasa, bukan membenarkan ya Bapak Ibu, tapi membuat anak supaya tenang, stabil, tidak merasa bersalah, takut dan sebagainya. Lalu setelah itu kita lanjutkan ke validasi kebutuhan atau validasi tindakan yang salah. Apa? Ya di dunia ini pernah melakukan kesalahan, tapi setiap tingkah laku pasti ada alasannya. Boleh tahu kenapa tadi kamu terlambat? Nah, pertanyaan itu mencari tahu permasalahan apa, alasannya apa, kenapa terlambat, ya. Selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kamu ingat tidak pernah membuat keyakinan
situ anak akan berusaha memecahkan masalahnya sendiri dengan jalannya sendiri. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah video segitiga restitusi. Di sini ya, nanti bisa dilihat, Bapak Ibu bisa membagikan di mana bagian menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di sini ada adegannya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku gak dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Sudah ada gambaran Bapak Ibu tentang segitiga restitusi? Sudah ya, jadi segitiga restitusi itu ada 3 langkah di mana kita dapat menyelesaikan masalah bersama siswa. Jadi bukan lagi kita yang mencari solusi bagi siswa tersebut, namun siswa itu sendiri yang mencari solusinya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat tadi sudah ada video. Nah, alhamdulillah sudah selesai tentang apa tadi? Disiplin, diseminasi, budaya positif di sekolah. Nah, di sini mudah-mudahan nanti kita dapat menerapkannya. Namun sebelumnya saya akan kembali lagi ke depan sebentar. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab pertanyaan saya di awal ya. Oh, jangan di nanti tak itu dulu Bu, tak besarkan saja dulu. Nah, biar lebih jelas. Jadi tadi kan Bapak Ibu di depan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya ya. Kira-kira adakah yang berubah dari jawaban Bapak Ibu? Kita lihat ya. Ya,
Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Tidak. Tadi jawabannya iya atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak. 2. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Mungkin bisa, tapi dalam jangka pendek, tidak dengan jangka panjang. Lanjut 3. Guru harus mampu memberikan solusi. Apakah guru yang memberikan solusi? Guru apa tugasnya? Membantu mencari solusi atau membantu memecahkan masalah siswa. 4. Guru berperan sebagai teman yang baik bagi siswa? Teman? Bagaimana? Tadi posisi kontrol yang terideal apa? Manajer. Walaupun kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer, kita harus tetap berbicara dengan nada yang lembut. Bukan berarti manajer terus kita seperti manajer di perkantoran, tidak. Begitu nih Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat diterapkan di sekolah kita. Setelah ini saya kembalikan ke moderator. Silakan jika ada pertanyaan atau apa, saya tutup dahulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Talina Fajalaya. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah luar biasa atas materinya siang hari ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan acara berikutnya adalah lain-lain. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan dipersilakan. Maju saja Mbak. Terima kasih, izin bertanya tentang tadi keyakinan kelas. Kebetulan saya mengaku kelas 1. Kalau kelas 1 kan belum bisa baca dan tulis. Itu bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Itu saja, terima kasih. Langsung saya jawab. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ini memang tadi belum saya sampaikan ya. Ketika nanti di kelas rendah anak-anak kan belum bisa membaca, terutama kelas 1 baru ya, itu belum bisa membaca. Itu kalau menurut saya bisa dengan gambar Bapak Ibu. Dengan gambar, jadi nanti Bapak Ibu memberikan beberapa gambar yang baik dan tidak baik. Contoh, ada gambar siswa membuang sampah di tempat sampah. Ada gambar siswa membuang sampah sembarangan. Anak disuruh memilih saja. Kira-kira yang mana yang mau dipilih? Bisa disajikan beberapa macam gambar. Atau contoh nanti, saya pilih yang ini Bu, anak suruh nempel. Saya pilih yang ini Bu, tapi jangan disalahkan terlebih dahulu. Ketika anak memilih membuang sampah sembarangan, biarkan saja mereka menempel apa pilihan mereka. Jangan sampai kita menyalahkan, oh ya nggak boleh, jangan, itu nanti bukan kesepakatan tadinya. Jadi kita biarkan mereka memilih gambar sesuka mereka, ditempel. Nah, tugas kita nanti bersama siswa, yo kira-kira kalau gambar yang ini baik atau tidak baik Bu. Nah, kita buat kesepakatan bersama. Nanti dari gambar situ, setelah disepakati, misal kita menemukan 5 gambar, tugasnya kita, Bapak Ibu Guru, untuk menjelaskan kepada siswa. Seperti itu. Tetap nanti belum bisa tanda tangan, belum bisa memberi nama, sama seperti yang tadi. Anak-anak disuruh cap jari saja, tidak usah diberi nama, tidak apa-apa. Cukup cap jari sebagai tanda kesepakatan. Seperti itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjawab rinci. Ya, baik ya. Ada yang lain, monggo. Pak Isan, Pak Isan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya yang diberikan. Mohon maaf Bu Talita Bacaan Aliomi. Saya mau bertanya. Yang ada 2 poin. Yang pertama ini kaitannya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu dibuat atau disepakati itu ketika awal masuk sekolah atau pembelajaran yang sudah berlangsung atau bagaimana? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, saya sebagai guru mapel, apakah
perlu membuat keyakinan kelas, ya. Kalau perlu membuat, tapi kadang-kadang di kelasnya itu sudah ada peraturan kelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Isan atas pertanyaannya. Saya mencoba menjawab sepengetahuan saya tadi ya. Kalau menurut saya keyakinan kelas, coba saya tanyakan ke Bapak Ibu. Keyakinan kelas kira-kira baiknya dilakukan pada saat akan memulai kegiatan pembelajaran atau di awal tahun pelajaran atau di tengah-tengah atau pada saat sudah selesai? Di awal, Pak Isan. Betul sekali. Kenapa di awal? Karena nantinya kan kesepakatan atau keyakinan kelas ini nanti kita akan lakukan selama siswa tersebut menjadi siswa di kelas tersebut. Makanya namanya keyakinan kelas. Itu kalau keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah juga disepakati bersama oleh warga sekolah. Kalau keyakinan sekolah, jadi tidak hanya guru dan kepala sekolah, tetapi guru, kepala sekolah, siswa, seluruh warga sekolah ikut menyepakati. Dan baiknya itu dilakukan di awal tahun ajaran, itu lebih baik. Selanjutnya yang kedua adalah apakah guru mupel perlu membuat keyakinan? Boleh atau tidak nih Bapak Ibu? Boleh. Mungkin kalau yang dibuat oleh Bapak Ibu guru kelas itu secara umum, menjaga ketenangan kelas, menjaga kebersihan kelas, piket dengan rajin dan sebagainya. Mungkin kalau untuk guru mupel itu khusus untuk keyakinan kelas, misalnya keyakinan kelas muatan pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Bisa saja Pak Isan. Jadi jangan masuk pertama besok langsung membuat keyakinan kelas untuk khusus mata pelajarannya Pak Jenengan bisa. Ya, Bu, apakah perpustakaan bisa misalnya? Bu Manti, perpustakaan bisa tidak? Bisa. Antara petugas perpustakaan dengan siswa. Bisa dengan menyebarkan angket lalu dikumpulkan, ditinjau dan sebagainya. Sama dengan yang tadi. Begitu. Semoga menjawab Pak Isan ya. Ya, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya pada acara hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam takjub dulu ya. Salam takjub. Karya kreatif hijau berprestasi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ibu Talita yang telah mengadakan diseminasi ini. Dengan adanya diseminasi ini, saya jadi bertambah wawasannya, terutama terlebih dalam hal posisi kontrol guru. Saya pikir awalnya posisi kontrol guru itu sebagai teman, ternyata itu masih ada dampak negatifnya. Dan yang paling ideal untuk posisi kontrol guru itu yaitu sebagai manajer. Artinya apa? Guru itu tidak menghukum, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tapi apa? Kita harus bisa membantu siswa untuk menemukan solusi. Gimana sih cara untuk penyelesaian masalahnya? Gimana sih untuk mencari solusinya? Sebenarnya terima kasih banyak Ibu Talita. Terima kasih kepada Ibu Talita Fajar Ayomi yang telah menyampaikan materi diseminasi budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat menginspirasi dan bermanfaat dan akan kami terapkan di sekolah kami. Terima kasih. Diseminasi ini sangat bermanfaat bagi saya karena saya jadi tahu bahwa cara membuat keyakinan kelas yang benar adalah dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa yang dibuat secara bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat hari ini? Alhamdulillah.
Iya. Ikut enggak kalau peraturan? Misalnya, peraturan kalian berkendara harus menggunakan helm. Kalian ikut? Iya. Maksudnya kalian ikut membuat aturan itu tidak? Iya. Tapi kalian melaksanakan tidak? Iya. Nah, bedanya kalau keyakinan itu kita buat bersama-sama, kesepakatan antara guru dan siswa. Ya. Nah, di sini sudah guru tuliskan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Kita lihat di sini. Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan Untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk Indonesia. Jadi, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini bersama-sama. Tidak hanya bu guru dok yang membuat, tetapi bu guru dan siswa. Terus, yang diyakini berasal dari penyatuan pikiran menjadi nilai-nilai kebaikan. Keyakinan ini nanti berisi nilai-nilai kebaikan seperti kedisiplinan, terus apa lagi kira-kira? Kesopanan, pintar, apa lagi? Ketertiban, hebat, apa lagi? Kebersihan, pintar, apa lagi? Coba kira-kira berisi apa lagi? Teman apa lagi? Kebersihan, kerapian, kedisiplinan, ketertiban, apa lagi? Tanggung jawab dan lain sebagainya. Pintar, ternyata sudah pada bisa ya. Sekarang kita lanjutkan. Adapun tujuan pembuatan kelas yang pertama, menumbuhkan keterlibatan murid. Jadi nanti kalian ikut terlibat membuat keyakinan kelas. Tidak hanya 1-2 siswa, tapi semuanya ikut. Ya, lanjut yang kedua, mewujudkan merdeka belajar berpihak pada murid. Artinya nanti keyakinan kelas ini bertujuan untuk supaya pembelajaran ini berpihak kepada kalian, ya, berpihak pada kalian. Kalian kepengen pembelajaran yang seperti apa? Yang menyenangkan atau membuat bosan? Menyenangkan. Ya, seperti itu contohnya. Terus, menciptakan komunikasi segala arah. Bisa kita membuat komunikasi antara guru dan siswa dari berbagai arah. Lanjut yang terakhir, membiasakan budaya dan disiplin positif. Disiplin positif berarti perbuatan yang baik atau yang buruk ya? Yang baik, pintar. Kita lanjutkan lagi. Lalu bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Namun sebelumnya perhatikan dulu gambar-gambar yang Bu Guru tayangkan. Nah, ada berapa gambar di depan? 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik atau tidak? Coba kalian perhatikan dulu ke 6 gambar ini, pikirkan. Yang baik yang mana, yang tidak baik yang mana? Yang baik Nanti dulu, diam dulu, simpan dulu jawabanmu dalam hati. Sudah? Sekarang kita bersama-sama nomor 1 baik. Harusnya apa? Membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat sampah. 3. Baik itu ngapain? Teman berarti sesama teman harus saling menolong. Lanjut gambar keempat. Baik itu sedang ngapain? Belajar ngapain sikapnya? Aktif? Tertib. Ya harus mendengarkan atau memperhatikan ketika Bapak Ibu guru sedang mengajar ya di kelas. Lanjut, ayo. Kira-kira itu kenapa? Kok lari-lari? Terlambat, pintar. Itu boleh tidak dilakukan? Tidak baik. Harusnya kita datang apa? Datang tepat waktu lebih awal supaya tidak terlambat. Harus datang tepat waktu. Pintar. Tepat waktu itu berapa jam berapa? Tepat waktu ya, yang penting jangan sampai terlambat. Jangan misal kamu masuk jam 7 ya diperkirakan jarak dari rumahmu ke sekolah berapa jam? Berapa menit misalnya? Oh, jarak dari rumah ke sekolah 10 menit. Berarti saya paling tidak harus berangkat jam 6:30 atau jam 7 kurang seperempat itu ya. Ya supaya tidak terlambat. Terus lanjut nomor 6. Baik, ini sedang melaksanakan apa? Nah, ini beberapa contoh sikap yang baik atau yang boleh dilakukan dan yang
tidak baik atau tidak boleh dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Kita lanjut. Ya. Coba. Kalau menyuguhi teman itu apa? Menyuguhi teman kenapa? Tidak baik. Sini perhatikan. Terlihat dari belakang. Mempersilahkan warga atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Perhatikan. Setelah ini, Bu Guru bagikan kertas sticky note atau post-it ini Bu Guru bagikan satu-satu. Kalian tuliskan 1 atau 2 boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Ide-ide tentang keyakinan kelas yang ingin kamu tuliskan. Terus semuanya disebut. Ya nanti ditempel di sini kalau sudah. Ya, paham ya? Ya, sekarang. Ya. Ya, semuanya sudah dapat sticky note. Sekarang tulis keyakinan kelas apa yang ingin kamu sampaikan. Bu Guru beri contoh satu ya. Bu Guru ingin menuliskan satu ya. Bu Guru ingin menuliskan misalnya Bu Guru ini sebagai contoh ya. Bu Guru tuliskan datang tepat waktu. Berarti ditulis datang tepat waktu terus ditempel di sini. Bebas terserah ide apapun yang ingin kamu sampaikan. Yuk dimulai dari sekarang. Silakan tulis semua. 2 boleh. 1 saja boleh. Ya, tidak usah diberi nama, tidak usah. Langsung ditulis saja apa keyakinan kelas yang ingin kamu tuliskan. Ya. Sama nggak masalah, tapi jangan saling mencontek. Yuk, sudah? Kalau yang sudah silakan tempel tempelnya sampai. Ya, betul. Ya, tempelnya nggak kenceng ya, di gitu. Ya, tempel saja. Di bawah boleh, kalau di kiri tempel di silat kayak gitu. Nah, di tengah ditekan ya, ditekan ya. Ya. Yo, lanjut. Terus. Oke. Ayo, siapa lagi? Ya, Mbak, ditempel dulu. Yo, ditempel. Yo, lanjut. Terus. Ya, ide-ide ini semuanya kalian dipaksa atau dengan sendirinya? Menulis dengan sendiri atau dipaksa? Sendiri ya, tidak ada yang mengajari ya. Ada. Tulis ini nggak ada. Ayo, siapa? Sudah ditempel? Sudah. Sekarang anak ketiga ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Mudah tidak maksudnya? Paham tidak? Artinya seperti ini. Kalimat negatif itu biasanya menggunakan kata jangan, kata tidak, tidak boleh, jangan. Nah itu diubah menjadi kalimat positif, kalimat yang lebih baik. Contohnya, tadi Bu Guru sudah bilang ya, tidak boleh datang terlambat. Berarti kalimat untuk menggantikan itu apa? Coba siapa yang tahu kira-kira? Tidak boleh datang terlambat apa Bu? Tidak boleh terlambat. Maksudnya ya, tidak boleh datang terlambat negatif. Coba satu saja. Satu saja. Yang menggunakan kata tidak atau jangan. Coba. Ya, tidak boleh buang sampah di kelas. Berarti kalau menggunakan kalimat positif apa kalimatnya? Wih, pintar membuang sampah pada tempat yang boleh. Bu Guru dituliskan. Coba pulpennya mana? Ambil dulu. Tidak ya, ya sini. Poin cari satu kalimat negatif yang pakai kata tidak atau jangan. Tidak boleh berkelahi. Tidak boleh berkelahi itu kalimat negatif ya. Kalimat positifnya apa? Apa coba? Kalau tidak boleh berkelahi, kalimat positifnya apa? Harus rukun dengan teman, betul? Ya, tulis. Itu saja, apa-apa tidak sekali. Ya.
Lagi. Ini apa? Nah, ya. Sekarang ini teman kalian sudah mengelompokkan sesuai kelompoknya. Ya, sudah. Terima kasih Mas Kaisar, Mas Arjuna, dan Mas Zakwan. Ya, tepuk tangan, kita beri tepuk tangan. Sekarang ini sudah dikelompokkan ya berdasarkan kelompoknya. Sekarang siapa lagi yang mau jadi relawan membacakan? Ya, sekarang kita tinjau keyakinan kelas yang sudah tersusun ya. Yang pertama, buang sampah pada baca. Terus yang kedua, tiga. Ya. Ya, sekarang Bu Guru tanya. Ada buang sampah pada tempatnya, membuang sampah pada tempatnya. Wajib menjaga kebersihan sekolah. Menjaga berarti ini keyakinan kelas yang akan kita buat apa? Menjaga kebersihan kelas atau sekolah. Karena ini keyakinan kelas, kita buat saja ini adalah menjaga kebersihan apa? Kelas. Sekarang Bu Guru minta tolong. Berarti keyakinan yang pertama apa? Menjaga kebersihan kelas. Ya, minta tolong Mbak Akifah tuliskan di sini. Ya, ada yang bawa spidol tidak? Ya, Mbak Akifah tolong dituliskan ya. Menjaga kebersihan. Lanjut yang kedua, keyakinan kedua. Ya, siapa? Jangan Kaisar yang lain, Dewi yang lain yang belum. Ayo Mbak, Mbak Salsa, ayo Salsa sini Mbak Salsabila. Salsabila sini Mbak Salsabila. Ya. Sekarang yang kedua, coba. Ya, melaksanakan piket sesuai jadwal yang ada. Terus wajib. Ya, sudah. Ya, piket, melaksanakan piket yang tertib, harus melaksanakan piket sesuai jadwal. Berarti keyakinan apa yang akan kalian tuju di sini? Melaksanakan piket sesuai jadwal. Sepakat atau tidak? Baiklah, sekarang ditulis di sini. Ya, sampah, salam saat masuk kelas. Terus berkata sopan. Berarti apa? Apa? Bisa juga dipasang. Menjaga tutur kata. Pintar sekali. Menjaga tutur kata. Dan apa? Berkata kan tutur kata. Kalau berperilaku berarti tentang ya sopan santun. Menjaga tutur kata dan sopan santun. Ya, boleh menjaga tutur. Nah, ya, tempel. Ya, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh nanti. Ya, lanjut, ayo. Ya, terus masih ada lagi? Tadi siapa yang belum ditempel? Oh, belum ditulis ya, nggak apa-apa, lanjutkan dulu. Di pause dulu nggak apa-apa. Sekarang kesepakatan keyakinan kelas kita sudah terbentuk ya. Ada berapa di depan? 1, 2, 3. Di mana ada berapa? 7. Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama.
yang mau jadi relawan menempel? Cung. Ya, salsa, pintar sekali. Sini Mbak Salsa. Sekarang ini dilepas, kita tempel di tempat yang udah dilihat. Di mana? Balik pintu. Di